Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Kalau di pertemuan terakhir kita belajar mengenai manajemen strategis dan manajemen tradisional, kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Sebenarnya apa sih manajemen strategis dan keunggulan kompetitif? Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama teman-teman kelompok 3. Oke, yang pertama ada Mega Siva Pratiwi, NIM F1B019011. Yang kedua ada Riri Sekar Lestari, NIM F1B019017. Yang ketiga ada saya sendiri, Alia Hana Segala Putri, NIM F1B019058. Yang keempat ada Reza Noviar Adityani, NIM F1B019098. Yang kelima ada Anissa Mailani, NIM F1B019098. Dan yang terakhir ada Irsyad Negara, NIM F1B01900102. Baik, sebelum kita mulai menjelaskan apa itu manajemen strategis dan keunggulan kompetitif, kita jelasin dulu apa aja yang mau dibahas pada video kali ini. Yang pertama, ada pengertian visi, misi, dan tujuan. Kedua, pengertian keunggulan kompetitif dan cara mengukurnya. Ketiga, arti penting kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Keempat, contoh studi kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Masuk pada bagian yang pertama, yakni pendahuluan. Manajemen strategis terdiri dari dua komponen yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan, karena tanpa adanya visi dan misi, organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pencapaian visi dan misi harus memperhatikan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kinerja supaya lebih baik lagi dan lebih unggul daripada kompetitor. Suatu organisasi dapat dikatakan mempunyai keunggulan apabila organisasi tersebut memiliki karakteristik. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pengertian visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya pengertian dari visi. Menurut Arman 2008, visi merupakan pernyataan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi di waktu yang akan datang. Visi juga tercantum dalam Dictionary of Language and Culture Longman bahwasanya kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, dan juga ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Visi juga disebutkan oleh Indra Karalesa tahun 2007 bahwasanya visi merupakan refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang segala hal tentang kemanusiaan, ilmu teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika. Maka dari itu, kesimpulannya adalah visi merupakan sebuah cara pandang organisasi terhadap harapan yang ingin ia capai di masa yang akan datang dan dijadikan pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian misi. Menurut Edwin bahwasanya misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi dari organisasi. Sedangkan menurut Prasetyo dan Benedikta, misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Sedangkan menurut Wibisono tahun 2006, misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek, biasanya 1-3 tahun. Dari pengertian ketiga ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Misi semakna dengan usaha, kegiatan, tindakan yang strategis, dan merupakan tugas satuan yang mendukung tugas kerja organisasi.
Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Selanjutnya, pengertian dari tujuan. Menurut Yayasan Trisakti, tujuan adalah kunci untuk memutuskan atau merencanakan apa yang harus dilakukan jika pekerjaan harus dilakukan, dan disertai dengan jaringan prosedur, politik, anggaran, dan identifikasi program. Sedangkan menurut HR Dayang Naja, tujuan adalah sebagai misi organisasi masa depan dan seorang manajer harus bertujuan untuk memimpin organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam Business Dictionary dan dalam sudut pandang bisnis, tujuan merupakan hasil akhir yang bisa untuk dinikmati dan juga diukur. Maka dari itu, berdasarkan pengertian dari ketiganya, dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai sesuatu dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama. Selanjutnya, pengertian keunggulan kompetitif dan cara mengukurnya. Menurut Porter, dalam jurnal Raini Dwi Santi, keunggulan kompetitif tidak dapat dipahami dengan melihat suatu perusahaan secara keseluruhan, tetapi memiliki keunggulan kompetitif asal. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirim, dan mendukung produk-produknya. Jadi yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, mengoptimalkan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dari perusahaan lain pada industri atau pasar, yang sama guna memproduksi produk yang lebih baik dari pesaing dalam segala hal, sehingga konsumen merasa puas dan pangsa pasar perusahaan semakin luas. Selanjutnya yaitu menurut Hajar dan Sukatmaja terdapat 5 indikator dalam keunggulan kompetitif, yakni yang pertama itu ada harga bersaing, harga jual eceran yang rendah, baik sedikit atau banyak dibanding harga jual eceran dari rata-rata pesaing. Yang kedua ada eksplorasi peluang, mengidentifikasi peluang dengan cara-cara yang baru untuk mengembangkan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, konsep untuk segera menanggapi perubahan lingkungan. Yang keempat ada hubungan pelanggan, mengetahui kebutuhan pelanggan yang lebih baik dari pesaing dengan harapan pelanggan loyal. Dan yang terakhir ada pertahanan ancaman bersaing, kemampuan perusahaan bertahan dari ancaman bersaing untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengukur keunggulan kompetitif? Ada 2 alat ukur yang digunakan dalam mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang pertama yaitu ada balance scorecard. Dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, di mana perusahaan harus mampu mengolah keuangan dengan baik. Yang kedua ada perspektif internal, yaitu pengukuran kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Yang ketiga, ada perspektif sumber daya manusia perusahaan atau learning and grow, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. Alat ukur yang kedua yakni triple bottom line. Triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan. Metode triple bottom line meminta untuk menilai dan melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis secara sosial, lingkungan, dan ekonomi.
triple bottom line adalah salah satu cara untuk mengetahui tentang seberapa berkelanjutnya bisnis itu dan seberapa menguntungkan bisnis tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Seiring berkembangnya zaman, setiap organisasi dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan, meningkatkan daya saing, serta menyusun strategi yang baik agar dapat terus melebarkan kiprahnya. Satu hal yang dapat dilakukan ialah dengan menonjolkan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Raduan tahun 2009 mengatakan bahwa suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif jika organisasi tersebut sedang menerapkan strategi yang tidak dijalankan oleh pesaingnya dan pesaingnya tidak mampu meniru strategi yang dimilikinya. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif dapat dikatakan bagian dari strategi organisasi untuk tetap dapat bertahan. Adapun tujuan utama dari keunggulan kompetitif yakni untuk membedakan suatu organisasi dengan pesaingnya dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dan bernilai lebih unggul kepada para konsumen. Dengan kata lain, dengan adanya keunggulan kompetitif, maka organisasi tersebut dapat mengungguli persaingan di pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Dash tahun 2013 mengatakan terdapat 4 alasan mengapa suatu organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif dan menjadikannya sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing. Yakni, alasan yang pertama, reputasi atau citra organisasi itu sangat penting. Artinya, organisasi perlu mengerahkan kekuatan dan pengaruhnya agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan pelayanan yang optimal sehingga konsumen memiliki alasan untuk terus menggunakan layanan yang mereka berikan. Alasan yang kedua, yakni adanya globalisasi menuntut organisasi untuk bertindak lebih cepat, fleksibel, dan adaptif. Untuk itu, masing-masing organisasi tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai tambah, melainkan harus memikirkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat terus berlanjut, berkembang, dan tidak terputus. Alasan yang ketiga, yakni lambat laun hubungan antara satu dengan organisasi lainnya itu seperti dua sisi koin, yakni saling bergantung dan saling bersaing. Untuk itu dibutuhkan nilai tambah tertentu untuk memberikan identitas dan ciri khas yang membedakan dengan organisasi lainnya. Dan alasan yang terakhir, semakin luasnya peluang pasar, maka persaingan juga semakin ketat. Dalam persaingan pasar, setiap perusahaan maupun organisasi dapat keluar masuk dengan mudah, sehingga perusahaan tidak hanya melihat kelemahan pesaing saja, melainkan harus memperhatikan kondisi pasar. Perlu diingat pula bahwa keunggulan kompetitif itu sangat memiliki peran penting atau dampak terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif harus dimiliki oleh setiap organisasi dan organisasi harus mampu membangun keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Studi kasus membangun keunggulan kompetitif melalui aliansi strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Studi kasus pada PT Pos Indonesia Wilayah 6 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menghadapi persaingan yang semakin kompleks, beberapa perusahaan mentransformasikan bisnisnya. PT Pos Indonesia Persero misalnya. PT Pos Indonesia menggariskan visi dan misi baru yang mempertegas upaya mereka dalam melakukan migrasi bisnisnya dari processing menjadi informational based service industry. Pembenahan tersebut diawali dengan menggariskan visi baru yang didukung penjabarannya secara operasional. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan teknologi maju yang ternyata telah berhasil mengubah aturan main bisnis dalam berbagai industri. Menurut Hana Suryana, selama beberapa tahun terakhir ini, pasar PT Pos Indonesia tergerus oleh perusahaan perposan swasta. Bahkan kinerja perusahaan PT Pos Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Manajemen PT Pos Indonesia tentu sadar dengan kinerja perusahaan yang mengalami penurunan tersebut. Karena selama 5 tahun terakhir ini mengalami kerugian yang tidak sedikit, seperti tampak pada tabel 1.1 berikut. Selain menghadapi persoalan keuangan, PT Pos Indonesia juga dihadapkan pada ancaman baru dengan dihapusnya Undang-Undang Monopoli Pos oleh pemerintah serta dalam
perkembangannya muncul kompetitor-kompetitor baru yang lebih tangguh merebutkan pasar yang sama. Oleh karena itu, masalah penurunan kinerja, defisit dalam keuangan, serta munculnya kompetitor-kompetitor baru mendorong PT Pos Indonesia merasa perlu segera mengubah layanan seperti postal tradisional menjadi layanan berbasis teknologi komunikasi dan menjalin beberapa kerjasama dengan perusahaan lain yang bersifat strategis. Menurut Amel, Doz, dan Prahalat tahun 1989, untuk memenangkan persaingan global, perusahaan dapat berkolaborasi dengan kompetitornya untuk memperkuat posisi pasarnya. Perusahaan yang berkolaborasi dengan kompetitornya akan memperoleh peningkatan skill dan teknologi, serta transfer competitive advantage yang diperoleh dari kompetitornya. Selanjutnya, yaitu terdapat beberapa implikasi kebijakan berdasarkan studi kasus pada PT Pos Indonesia. Yang pertama, yaitu keunggulan kompetitif berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, aliansi strategi berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Yang ketiga, perubahan lingkungan berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Yang keempat, perubahan lingkungan berpengaruh positif terhadap aliansi strategi. Yang kelima, inovasi produk berpengaruh membangun keunggulan kompetitif. Dan yang keenam, inovasi produk dapat membentuk aliansi strategi. Setelah belajar manajemen strategis dan keunggulan kompetitif, kesimpulannya adalah manajemen strategis tidak terlepas dari perencanaan strategis yang berkaitan erat dengan visi, misi, tujuan organisasi. Visi merupakan cara pandang, pedoman, dan arah tujuan jangka panjang organisasi, sedangkan misi merupakan realisasi yang akan ditempuh organisasi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan tidak terlepas dari aspek penting, yakni keunggulan kompetitif untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Raduan et al. Tahun 2009 mengutip dari Rangkung 2015 mengatakan bahwa suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif jika organisasi tersebut menerapkan strategi yang tidak dijalankan oleh pesaingnya, dan pesaing tidak mampu meniru strategi yang dimiliki, sehingga dapat mengungguli persaingan di pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif memiliki arti penting dalam meningkatkan daya saing organisasi, di mana keunggulan kompetitif juga dapat diukur menggunakan balance score dan triple bottom line. Seperti pada studi kasus PT Pos Indonesia yang memberikan gambaran dengan transformasi visi, misi, dan tujuan menggunakan manajemen strategis dan keunggulan kompetitif, mampu memperkuat kembali posisi pasarnya dari masalah penurunan kinerja organisasi, defisit keuangan, dan munculnya kompetitor baru yang semakin tangguh. Nah, untuk referensi pembahasan materi kali ini seperti yang tertera pada layar kalian masing-masing. Gimana? Sudah cukup menjawab mengenai apa itu manajemen strategis dan keunggulan kompetitif? Mungkin segitu dulu video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.